Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau yang biasa disingkat PAI bersama Ustadzah Yuli. Namun, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad teladanku. Mari kita kenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW dengan menyaksikan video sebagai berikut. Yuk kita saksikan bersama-sama. Nabi. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusyun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian
Batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan Gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Kisah Nabi Muhammad SAW dimulai dari lahirnya di tahun gajah. Kemudian pada umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia sehingga dia menjadi yatim piatu. Pada usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia sehingga dia diasuh oleh pamannya. Dan di usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah mandiri dengan mengembala kambing sendiri dan usia 12 tahun berdagang ke negeri Syam. Sifat mulia Nabi Muhammad dikenal dengan percaya diri, mandiri, jujur dalam berkata dan berdagang, dan masih banyak lagi. Nabi Muhammad memiliki sifat percaya diri. Dalam melakukan dakwahnya, Nabi selalu yakin kepada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya. Selain itu, Nabi juga mempunyai sifat mandiri. Hal ini ditandai dengan mengembala kambing dengan penuh tanggung jawab pada usianya yang masih kecil, melakukan segala sesuatu sendiri sesuai kemampuannya dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri sikap percaya diri. Berani menghadapi tantangan, selalu bersemangat dan optimis, tidak ragu-ragu, tidak mudah putus asa, dan berjiwa mandiri. Kita juga bisa memiliki sifat percaya diri seperti Rasulullah. Contohnya pada gambar seorang anak yang percaya diri maju di depan kelas, tampil di hadapan teman-temannya. Itu merupakan sifat percaya diri. Nah, ini adalah sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Memakai sepatu sendiri, mencuci piring sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, karena bisa melakukannya sendiri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa mewarisi sifat-sifat Nabi yang mulia. Amin. Sekian dari Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.